Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Musyafa dengan NIM 105012012377 dari kelas gabungan AB4705 AB4706. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari setetes air yang hina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan seperti nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada kehadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa dari masa jahiliyah ke masa terang benderang, dari masa zaman kereta kuda hingga zaman kereta api, dari masa kegelapan hingga menuju cahaya terang benderang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya pahami dengan tema sholatnya baik, maka perilakunya juga baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur, banyak orang sholat tapi kelakuannya aja masih aneh. Suka marah, suka berbohong, gampang iri, gak sabaran. Padahal Allah bilang sholat seharusnya membuat kita jadi lebih baik. Bukan cuma rajin gerak, tapi juga lembut hatinya. Kenapa sih harus seperti itu? Karena sholat itu bukan hanya ritual, tapi pendidikan jiwa. Setiap kali kita berdiri di hadapan Allah, sejatinya kita sedang menata ulang hati kita. Dari yang sombong menjadi rendah hati, dari yang gelisah menjadi tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 45. Itslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, kepadamu yaitu kitab Al-Quran, dan didirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya Allah memperingatkan dalam sholat itu lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sangat tegas. Sholat yang benar bisa mencegah kita dari hal-hal yang buruk. Artinya, kalau seseorang masih terjerumus ke dalam perbuatan keji dan munkar, berarti ada yang salah dalam sholatnya, bukan pada ayatnya. Sholat itu seperti cermin kehidupan. Kalau hatimu kotor, sholat akan menunjukkan noda dan mengajak kepada kebersihan. Kalau di hatimu tenang, sholat jadi tempat kamu bernaung dan bersyukur. Coba kalian bayangkan, kalau kita mandi 5 kali sehari, bisa membersihkan dari debu dan kotoran. Bagaimana kalau kita mandi rohani 5 kali sehari lewat sholat? Harusnya dosa kecil, sifat buruk, dan kebiasaan jelek pelan-pelan akan ikut luntur. Karena itu, orang yang sholatnya betul, bukan hanya gerakan yang khusyuk, tapi juga hatinya hadir, akan kelihatan berubah perilakunya. Tidak gampang marah, tidak suka ngomongin orang. Kalau diuji, dia juga nggak langsung menyalahkan takdir, karena hatinya sudah terlatih berdiri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Teman-teman sekalian, kalau kita mau memperbaiki akhlak, perbaiki dulu sholatnya. Karena sholat yang baik akan memantulkan cahaya ke seluruh aspek kehidupan kita. Sebaliknya, kalau sholat masih asal-asalan, jangan heran kalau hidup pun terasa berantakan. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah lewat sholat, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia lewat akhlak. Jadi, sholat bukan hanya tentang berapa kali kita ruku dan sujud, tapi seberapa dalam sholat itu mengubah diri kita. Karena sejatinya sholat yang baik akan melahirkan perilaku yang baik.
Mungkin sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi